Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, bertemu kembali dengan saya Intan Putri Munggaran dari Racana Pakungwati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat, serta pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Seperti apa ya? Yuk kita simak video berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyakit infeksi. Berikut beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian penyakit infeksi dan penyebabnya. Kedua, contoh-contoh penyakit infeksi. Dan yang terakhir, cara pencegahan penyakit infeksi. Pertama, ada pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi yaitu bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Selanjutnya ada contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Pertama ada TBC yang ditularkan melalui udara. Yang kedua ada tetanus yang ditularkan melalui luka yang kotor. Kemudian yang ketiga ada mencret. Nah, pasti kakak-kakak udah gak asing lagi nih dengan yang satu ini. Nah, penyebabnya adalah lalat, air, dan jari yang kotor. Kemudian ada pneumonia, yaitu lewat batuk. Dan terakhir sakit telinga. Nah, kakak-kakak, berikut ada beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi. Yang pertama, sering mencuci tangan. Yang kedua, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan. Yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, seperti batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang kelima, masak dan sajikan makanan dengan aman. Yang keenam, dapatkan imunisasi. Yang ketujuh, gunakan antibiotik dengan bijak. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan piaraan. Yang kesembilan, hindari kontak dengan binatang liar. Dan yang 10, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan vitamin. Selanjutnya ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Beberapa di antaranya yaitu diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Apa sih penyebab penyakit degeneratif? Sebagaimana yang disebutkan di awal, penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua, tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Nah, di Indonesia sendiri banyak terjadi penyakit degeneratif pada kalangan muda dan biasanya di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Pengobatan penyakit degeneratif di rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengurangi asupan kalori pada makanan. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Yang ketiga, membatasi makanan yang bisa memicu penyakit degeneratif. Dan yang terakhir, melakukan olahraga rutin. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Yang pertama, stres. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu risiko penyakit jantung, serta membuat tidak nyaman. Untuk mengurangi stres adalah dengan menarik napas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif, dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres. Yang kedua, minuman alkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, kurang bergerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer. Keempat, makanan berlemak. Lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung.
Biasakan untuk kakak-kakak mengkonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak rendah. Walaupun itu adalah hal yang sulit dihindari ya. Nah, itu tadi merupakan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Selanjutnya ada PPGD. Apa itu PPGD? PPGD singkatan dari pertolongan pertama gawat darurat, yaitu pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun karena sakit mendadak, yang dilakukan secara cepat dan tepat sebelum korban tersebut mendapat pertolongan lanjut dari rumah sakit. Selanjutnya ada prinsip pertolongan pertama gawat darurat. Yang pertama, amankan situasi atau lingkungan sekitar tempat korban berada. Kemudian yang kedua, cek kesadaran. Yang ketiga, help, yaitu meminta pertolongan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, CAB. Nah, ini periksa denyut jantung dan pernapasan korban. Yang kelima, bantuan P3K. Dan yang terakhir, evakuasi korban. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semangat untuk sehat, karena sehat itu nikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.